Tokoh maritim Nusantara. Strategi gerilya laut perang di Tanjung Pinang. Sultan Mahmud Riyad Shah, penguasa terbesar dan jenius di kalangan Melayu. Sultan Mahmud Riyad Shah adalah pemimpin Kesultanan Riau, Lingga, Johor dan Pahang. Wilayah itu, saat ini menyebar di Provinsi Kepulauan Riau dan Provinsi Riau di Indonesia serta di daerah Johor dan Pahang di Malaysia. Beliau bergelar Paduka Sri Al-Wakil Al-Imam Sultan Mahmud Riyad Shah Zilullah fil Alam Khalifatul Muminin Ibni Almarhum Sultan Abdul Jalil Shah, atau lebih dikenal dengan Sultan Mahmud Shah III. Sultan Mahmud Riyad Shah adalah seorang sultan yang memerintah sejak tahun 1770 sampai dengan tahun 1811. Dikenal juga dengan sebutan yang di Pertuan Besar Johor, Pahang, Riau dan Lingga yang ke-15. Sultan Mahmud Riyad Shah lahir pada tanggal 24 Maret tahun 1756 di Istana Hulu Sungai Carang. Ketika kecil bernama Mahmud. Beliau adalah anak bungsu dari Sultan Johor ke-13, yaitu Abdul Jalil Muazzam Shah dengan istri keduanya, Tengku Puteh binti Daeng Celak. Kakak dari Sultan Mahmud Riyad Shah adalah Sultan Johor ke-14, yaitu Sultan Ahmad Riyad Shah, yang berkuasa sejak tahun 1761 sampai dengan tahun 1770. Dikisahkan bahwa Sultan Ahmad Riyad Shah naik tahta pada saat berusia 9 tahun. Sultan Mahmud Riyad Shah naik tahta menjadi sultan di usia sangat belia, yaitu sekitar 14 tahun. Beliau menggantikan kakaknya, Ahmad Riyad Shah. Saat pengangkatan Mahmud Riyad Shah sebagai sultan, acara tersebut dilaksanakan dengan sangat meriah. Seorang bersuku Bugis, bernama Tukubu menggendong Mahmud Riyad Shah yang berusia muda itu dan mendudukannya ke kursi kebesaran Kesultanan Johor, Pahang, Riau dan Lingga. Saat itu, terjadi kesepakatan antara pihak Bugis dan Melayu untuk mengakui Sultan Mahmud Riyad Shah sebagai Raja Kesultanan Johor, Pahang, Riau dan Lingga yang harus dijunjung tinggi. Sejak awal pemerintahan Sultan Mahmud Riyad Shah, beliau dibantu oleh seorang pejabat yang di Pertuan Muda. Dari tahun 1745 sampai dengan tahun 1777, yang di Pertuan Muda dipegang oleh Daeng Kemboja, seorang kepala suku Bugis yang kuat dan disegani. Kemudian, pada tahun 1777 yang di Pertuan Muda dijabat oleh Raja Haji Fisabilillah sampai dengan tahun 1784. Selama Sultan Mahmud Riyad Shah menjadi Raja Kesultanan Johor, Pahang, Riau dan Lingga, terdapat beberapa yang di Pertuan Muda, antara lain adalah 1. Yang di Pertuan Muda Daeng Kemboja, menjabat sebagai Yang di Pertuan Muda dari tahun 1745 sampai dengan tahun 1777. 2. Yang di Pertuan Muda Raja Haji Fisabilillah, menjabat sebagai Yang di Pertuan Muda dari tahun 1777 sampai dengan tahun 1784. 3. Yang di Pertuan Muda Raja Ali, menjabat sebagai Yang di Pertuan Muda dari tahun 1784 sampai dengan tahun 1805. 4. Yang di Pertuan Muda Raja Jafar, menjabat sebagai Yang di Pertuan Muda dari tahun 1805 sampai dengan tahun 1831. Selama hidupnya, Sultan Mahmud Riyad Shah menikahi beberapa perempuan, antara lain adalah 1. Encik Engku Puteh binti Tun Abdul Majid. 2. Encik Makoh binti Encek Jafar. 3. Encik binti Dato Hasan. 4. Raja Hamidah binti Raja Haji Fisabilillah. Sultan Mahmud Riyad Shah adalah seorang pemimpin besar kala itu.
Seorang pejabat Inggris di Penang melaporkan bahwa beliau adalah seorang penguasa terbesar dan jenius di kalangan Melayu. Beliau juga seorang yang sangat peduli dengan keberagaman berbagai suku. Tak heran suku-suku seperti Bugis, Flores, Jawa dan Melayu dapat bersatu di bawah kepemimpinan Sultan Mahmud Riyad Shah. Sejak lahir sampai wafatnya, Sultan Mahmud Riyad Shah selalu berperang melawan penjajah Belanda. Hal itu dimulai ketika di bulan Agustus tahun 1784, Belanda menyerang Hulu Riau yang merupakan pusat pemerintahan Johor. Tak hanya sampai di situ, Belanda mengirim kapal Utrecht dan 6 buah kapal perang yang dipimpin oleh Laksamana Jacob Pieter van Braam untuk menyerang Riau pada bulan Oktober tahun 1784. Meletuslah pertempuran antara Johor dan Belanda di Hulu Riau yang berakhir dengan kemenangan Belanda. Akibat kejadian itu, Yam Tuan Muda Raja Ali yang menjadi pengganti Raja Haji Fisabilillah yang mati syahid di Teluk Ketapang, pergi meninggalkan Pulau Bintan, menuju Sukadana. Di samping itu, pada tanggal 10 November tahun 1784, Sultan Mahmud yang berada di Riau terpaksa menandatangani perjanjian dengan Belanda di kapal Utrecht. Akibat perjanjian tersebut, Pelabuhan Riau menjadi milik Belanda. Dan, Belanda juga menyerukan berakhirnya monopoli Bugis di atas kantor Yam Tuan Muda. Serta melarang orang Bugis memegang jabatan di pemerintahan Johor. Tidak berhenti sampai di situ, Belanda mengirim David Rode menuju Hulu Riau, untuk memegang jabatan residen Belanda pada bulan Juni tahun 1785. Tentu saja kehadiran Belanda di Riau dan Lingga tidak disenangi oleh Sultan Mahmud Riyad Shah. Secara diam-diam Sultan Mahmud Riyad Shah mengirim Encik Talib, sebagai utusan ke Tempasuk di Sabah, Kalimantan. Tujuannya adalah untuk meminta bantuan Raja Tempasuk, yaitu Raja Ismail yang berasal dari Johor untuk memerangi Belanda. Permintaan itu diterima Raja Tempasuk. Ia mengirim 3 anaknya, yaitu Raja Tebuk, Raja Alam, dan Raja Muda Umak serta Datuk Sikolo, dengan Raja Ismail sebagai panglima besarnya. Pada tanggal 13 Mei tahun 1787, pasukan Sultan Mahmud Riyad Shah dan pasukan Raja Ismail menyusup ke selatan terusan Riau melalui Penyengat dan Senggarang. Gerakan penyusupan itu dinilai luar biasa. Bahkan dikatakan sebagai pasukan Lanun yang diundang oleh Sultan Mahmud Riyad Shah. Pasukan itu mulai menyusup ke teluk dan selat di sekitar Tanjung Pinang. Mereka berpenampilan seperti masyarakat biasa dan saudagar yang terkesan menjadi tamu Sultan. Gerakan penyusupan itu diceritakan oleh seorang administratur pemerintah Belanda, bernama Enetscher. Dalam laporan yang berjudul The Nederlander in Johor en Siak 1602-1865, Enetscher menyatakan bahwa geliat pelayaran di sekitaran Pulau Bintan menjadi ramai dengan kedatangan puluhan kapal dari berbagai penjuru. Kapal-kapal itu menepi di Tanjung Pinang melalui Selat Penyengat, Senggarang dan terusan Riau. Sebagian lain meneruskan perjalanan menuju Selat Singapura. Kondisi itu tentu saja tidak diantisipasi Belanda karena penampilan para Lanun dan tentara bantuan dari beberapa kerajaan Melayu di sekitarnya. Namun pada tanggal 13 Mei tahun 1787, secara tiba-tiba, kapal-kapal yang menuju keluar dari Riau, justru merapat di beberapa kapal perang milik Belanda. Bahkan kapal-kapal itu sebagian langsung menuju benteng di Tanjung Pinang. Seketika meletus perang di Tanjung Pinang. Seluruh pasukan Belanda tidak dapat mengantisipasi serangan itu, sehingga membuat benteng pertahanan Belanda di Tanjung Pinang tidak dapat berfungsi.
pasukan Belanda di benteng Kocar Kacir. Akibatnya dapat lebih mudah ditaklukkan karena titik-titik penting benteng itu telah dikuasai pasukan Sultan Mahmud Riyad Shah. Benteng Belanda yang dijaga satu garnizon, dengan kekuatan hampir 200 orang digempur dan dihancurkan seketika. Presiden David Rude dan serdadunya dipaksa menyerah dan harus pergi ke Malaka dalam tempo 3 hari. Kapal perang Belanda ditembak menggunakan meriam milik mereka sendiri, sehingga Belanda dipaksa mundur ke Malaka jika ingin selamat. Seluruh benteng Belanda dirusak, meriam diambil alih oleh pasukan Sultan Mahmud Riyad Shah. Hal itu membuat Belanda pergi meninggalkan Tanjung Pinang dengan kepala tertunduk. Presiden David Rude pergi dengan berbekal pakaian di badan serta beberapa barang pribadinya. Kemenangan itu membuat pasukan bala bantuan kerajaan Riau, Johor dan Pahang merasa gembira. Demikian juga bagi Sultan Mahmud Riyad Shah dan Raja Ali. Strategi perang gerilya laut yang dilakukan tersebut dinilai sebagai taktik jitu untuk melawan Belanda. Berkat perjuangannya, Presiden Joko Widodo memberi anugerah gelar pahlawan nasional kepada Sultan Mahmud Riyad Shah. Upacara penganugerahan gelar pahlawan nasional itu dilakukan di Istana Negara pada tanggal 9 November tahun 2017.